Di suatu rumah bernomor 48 di Jakarta, hiduplah tiga bersaudari yang misterius. Jessie, si kakak tertua paling suka menari. Ziang anak tengah, jahilnya kadang gak kira-kira. Sementara Kristi, si anak bungsu yang polos. Namun, sering jadi korban kakak-kakaknya. Setiap malam, mereka mendengarkan dongeng sebelum tidur. Kira-kira malam ini, dongeng apa dan dari siapa ya? Kemana? Oh iya, kembaran. Kemana? Itu kembaran. Apaan sih, Kristi? Kenapa sih? Ih, kenapa kamu Kenapa cerita? Itu HP aku tuh rusak, terus aku nggak bisa nonton. Terus aku bosen banget nggak ada HP. Ya, itu mah salah kamu sendiri. Siapa suruh nggak dijaga? Ya tapi kan Makanya kayak kita pakai Iya. HP gede, baterai gede. Wow. Makanya jangan ngomong doang. Oh my god. Oh pasti tante habis arisan. Oh iya, terus Tante Tante menang nggak? bajunya bagus banget. Aja, kita kan mau juga. Kalian masih kecil. Iya, betul. Tapi tante ada hadiah lagi. Iya, apa tuh? Masa? Oh iya aku deg-degan masa. HP kecil. Buat aku. HP aku yang rusak. Ada 3. Tapi HP aku yang rusak. Kalian pilih Apa ini? Wow, apa ini? Ada voucher. Voucher. Kemarin aku belanja bulanan. Di sini vouchernya buat tante. Nanti buat traktir kalian. Wow. Oh my god. Wow. Harusnya buat aku tahu semuanya. Apa sih? Kamu nggak boleh. Apa? Kamu tidak boleh begitu. Tante kalian aja Oke, bagiannya. kalian tahu nggak sih tante kesini ngapain? Nggak tahu kan? Karena tante habis arisan mau ngasih apa sama kalian. Terus, tante mau bacain dongeng. Kalau papa kemana? Kemana? Iya, kemana? Kemana? Papa mama kamu kemana? Nggak Kita tahu. mau di kamar Kalian ditinggal. Hah? Kemana? Tapi nggak apa-apa. Liburan sama mama Main yang mana? pasar. Yang mana tante Jeminggu? Mana? Aku aja nggak hafal mamaku yang mana. Gak apa-apa sama tante. Iya. Kalian kasih HP kan? Iya. Udah nanti jadi mama kita aja mau nggak? Gak mau. Kita kan tiap hari dikasih HP. Oke. Wow. Sekarang tante mau bacain dongeng. Judulnya Gadis Penjual Korek Api. Ada yang udah pernah baca dongeng belum? Kita nggak pernah baca dibacain. Kita nggak baca. Gak pernah baca sendiri. Nggak pernah. Kerja ya? Iya. Of course. Kita mulai ya. Gadis penjual korek api. Pada malam tahun baru yang dingin karena salju turun terus menerus, Lisa, nama tante. Oh my god. Lisa berdiri di tengah jalan sambil menawarkan korek api kepada orang-orang yang lewat. Lagi macet ya? Iya macet. Macet orang. Macet. Mobilnya lagi lampu Mobil. merah. Mobil lagi lampu merah. Oh, oke. Ceritain gitu. Oh, begitu kan. Oke. Iya Kristi. Korek api, maukah Anda membeli korek api? Mau. Mau. Buat apa? Buat apa sih Azizi? Emang mau mati lampu. Tetapi tak ada yang berhenti untuk membeli korek api Lisa. Mereka terus saja Benar. berjalan melewatinya. Kasihan. Kasian ya. Aduh dingin, aku ingin cepat pulang. Tapi kalau aku pulang tanpa menjual korek api ini, pasti dipukul ayah yang pemabuk. Kalau Lisa. Kasihan. Mari sini aku mau balik. Nggak boleh. Tidak baik. Astagfirullahaladzim. Saat itu tak ada bayangan orang sama sekali. Dari jendela rumah manapun bersinar cahaya yang terang. Dan terdengar suara tawa gembira dari anak-anak yang sedang menikmati masakan buatan ibunya. Kita. Kalian. Tapi kalian jarang ketemu ibu kalian. Oh iya. 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 Biru-biru. Tidak apa-apa. Ketika ibu masih ada, aku pun menikmati masakannya dengan gembira, katanya. Kasihan jadi ibunya udah meninggal. Kalian kebanyakan ibu kalau dia ibunya Iya. Kasih satu boleh nggak? Sumpah. Kaki Lisa menjadi biru karena beku. Ia ingin segera pulang ke rumah, tapi tak berani karena tak satu pun korek apinya terjual. Aku sudah tak kuat berjalan lagi, katanya. Akhirnya ia menjadi semakin lelah dan diputuskannya untuk berteduh sambil meniup tangan dan kakinya yang dingin. Tapi itu tak membuatnya menjadi hangat. Kebayang banget ya dinginnya. Iya. Aduh dinginnya, barangkali kalau aku nyalakan sebatang korek ini akan jadi hangat.
Kemudian ia menggosok sebatang korek di dinding dan shoot, menyala. Wow. Tiba-tiba dari tengah-tengah cahaya merahnya korek api, muncullah sebuah tungku pemanas yang kelihatannya hangat. Mulai halu dia. Itu halu. Ih, halu. Kasihan. Wah, hangatnya aku bisa memanaskan tangan dan kaki dengan benda itu, ucapnya dalam hati. Tetapi ketika ia akan menghangatkan diri, tiba-tiba tungku pemanas itu menghilang. Di tangannya hanya tergenggam batang korek api bekas. Iya, halu. Dia halu doang, kasihan. Kasihan. Saking capeknya. Saking ya. Sampai laparnya. Mm-mm. Aku jadi ikutan lapar. Nanti habis ini makan apa? Nanti tante pesenin ya. Tapi Kenapa sih? Apaan? Kemudian dia menyalakan lagi 2 batang korek api di tembok. Shoot, nyalanya lebih terang dari yang tadi, dan kali ini muncullah makanan yang kelihatannya amat lezat. Halu lagi. Halu lagi. dimakan lagi batang korek. Halu kan dia. Wah, lezatnya, teriaknya kegirangan. Ada buah plum, apel, dan bebek panggang. Semuanya terlihat lezat. Buat gimana sih? Buat apa? Peach. Buah plum tuh Kayak peach. Kalau nggak salah. Mirip. Lisa sangat heran melihat semuanya. Ah, serunya. Namun ketika ia menjulurkan tangannya hendak mengambil makanan itu, ternyata korek apinya mati. Ya. Dimakan. Tangannya bangga. Dan bebek Dimakan panggang serta semua. dan bebek panggang serta makanan yang lainnya menghilang. Tak lama kemudian di depannya muncul tembok yang hangat. Lalu ia menyalakan 3 batang korek apinya di dinding. Shoot! Korek api bersinar lebih terang dan muncullah satu pohon Natal yang menyala oleh lilin-lilin yang amat banyak. Pohon Natal ini lebih bagus daripada pohon Natal yang pernah kulihat, serunya. Oke, jadi ini intinya tuh ceritanya halu banget enggak? Dia jadi cerita dia halu karena dia Pengen kasih Kelaparan. Dia kasihan. Iya. Juga nggak boleh. Kita harus bersyukur. buang-buang makanan. nggak boleh ya Kristi ya. Oh, Siapa yang susah makan di sini? enggak dong. Aku makannya paling Kok pada banyak. nunjuk aku? Karena aku makannya paling banyak. Hah? Kristi nih ya. Enggak dong. Kristi lagi. Enggak, kalau aku kan anak baik. Sas. Deboy sas. Oke, lanjut. Tetapi ketika Lisa menjulurkan tangannya ke pohon Natal itu, korek apinya mati. Hanya sinar lilin saja yang tidak lenyap. Lilin itu bersinar terang dan pergi naik ke langit. Akhirnya, sinar itu menjadi bintang dan berkelap-kelip di langit. Terbang. Terbang. Kan dia halu. Kan dia Benar-benar seperti gambar pohon Natal di langit. Aduh, bagusnya, teriaknya penuh kagum. Salah satu bintang yang dilihatnya adalah bintang jatuh. Malam ini ada yang meninggal, katanya dalam hati, teringat akan perkataan ibunya semasa masih ada. Lalu Lisa menyalakan 4 korek api di dinding. Shoot, korek api itu bersinar lebih terang. Tiba-tiba muncullah neneknya di depannya. Halo, sekarang ketemu neneknya dia. Siap banget sih. Pasti dong. Ah, nenekku sayang, serunya tertahan. Nai. Serunya tertahan. Sang nenek lalu mendekap erat cucunya dan tak ingin dilepaskannya. Kemudian Lisa menceritakan kesedihan penderitaan yang dialaminya sambil nangis. Ia memohon. Weh. Sedih. kasihannya jadi Lisa. Iya, sambil nangis sih. Iya. Curhat terus kayak orang yang dicurhatin ternyata halu. Untuk tante nggak suka halu. Gini. Jangan halu. Oke, lanjut. Nenek, jangan tinggalkan aku lagi. Kalau korek api ini mati, maka seperti tungku pemanas yang hangat, masakan yang lezat, serta pohon Natal yang indah, nenek pun pasti akan menghilang. Ratapnya sambil mendekap neneknya erat-erat. Pada saat itu, cahaya korek api mulai memudar. Lalu, sosok neneknya menjadi kabur. Pergi neneknya. Ah, nenek, jangan tinggalkan aku sendiri, Nek. Tangis Lisa menahan neneknya. Kemudian ia cepat-cepat mengeluarkan segenggam korek apinya. Kalau aku nyalakan semua, pasti nenek akan selalu berada di sampingku, bisiknya dalam hati. Habis dong nanti. Sedih. Bukan dijual malah dipakai. Iya. Iya, jadi dipakai Kasihan. semuanya. Kasihan, dia udah kedinginan, guys. Iya sih. Oh iya. Cepat-cepat ia menyalakan segenggam korek apinya di dinding. Shoot, korek api itu menyala terang sekali, lebih terang dari sebelumnya. Lalu sosok neneknya pun kembali jelas terlihat. Nenek, nenekku sayang, aku tak mau sebatang kara, ratapnya. Lalu neneknya tersenyum sayang dan didekapnya erat-erat tubuh mungil itu. Saat itu dari langit keluarlah jalan sinar yang terang.
Sambil dipeluk neneknya, mereka pergi menaiki surga di tengah-tengah sinar itu. Surga. Akhirnya ketabrak mobil ceritanya. Oh iya bisa juga. Kayaknya enggak pas dia ngehalu kayaknya perlahan. Iya, dia kayaknya udah sekarat guys. Oh itu yang Oh, udah iya. kena penyakit. Iya dia kan sedih jadi banget. lapar terus kayak kedinginan gitu. Iya. Perut kosong apalagi perut kosong. makin halu kan. Iya, sumpah ini ceritanya sedih Kasihan banget dia, ya. sedih banget. Ini paling cerita paling sedih-sedih. Biasanya Dark. kalau orang mau pergi, emang kayak gitu kan dia. Oh iya. Oh iya. Nggak tahu sih. Oh belum yang pernah. lihat hal Iya yang sih? iya benar. Iya, belum pernah sih. Aziz, Iya, apa sih Aziz? Kan belum pernah sih nggak tahu. Emang nggak pernah Emang nggak pernah dengar cerita dari Iya. dia? Hah, bukannya kok Emang orang mau meninggal cerita lagi. iya. Udah oke, lanjut. Nenek kita akan kemana? Tanya Lisa keheranan. Surga. Nenek tersenyum ramah. Kita akan pergi ke surga. Jangan-jangan itu ternyata. Jangan-jangan. Aduh sakit. Surga itu tempatnya seperti apa, Nek? Tanyanya. Terus dijawab sama neneknya nih. Surga itu tempat yang amat hangat. Gue lupa kan harusnya pura-pura jadi neneknya. Oh iya. Surga itu tempat yang amat hangat. Neneknya surga ya dingin ya. Emang kamu pernah ngerasain? Enggak kan katanya neraka hangat. Neraka panas bukan hangat. Ya, surga sejuk lah ceritanya. Iya sejuk bukan. Ya. Neneknya. Surga itu tempat yang amat sejuk. Iya Ya. diganti. Dan bunga-bunga selalu bermekaran. Banyak makanan lezat yang belum pernah kau rasakan. Lalu Lisa merasa dadanya akan meledak karena bahagia. Lalu dia memejamkan mata. Dia udah mulai nggak bisa nafas. Hah, bengek. Udah sekarang. Iya udah sekarang. Kristi. Lalu dia memejamkan matanya. Demikianlah, bisa dibawa guys, sumpah. Demikianlah dia kembali kepada Tuhan dan menuju bintang di langit. Dadah papa gitu berarti. Kok papa? Kan papanya. Oh iya, kan papa di rumah ya, iya benar. Selesai. Lanjut ya. Sementara itu, hari telah menjadi pagi. Lonceng yang menyambut datangnya tahun baru bergema ke seluruh penjuru kota. Dan orang-orang yang berjalan kaki menemukan seorang anak perempuan yang terkapar di bawah atap. Hah? Sedih. Oh, bawa atap Di ya. bawah atap. Bener. Ya, Aku dia- mikirnya kayak di atas atap Oh gitu. iya yang sama ya. Iya, makanya. Seorang dokter segera datang berusaha menolongnya. Tapi badan anak itu telah benar-benar beku. Beku kayak Jadi, es. Sedih banget. Kayak masuk kulkas. Sedih ya cerita hari ini? Iya, tante. Kita nggak boleh. Ia terlihat dan tersenyum manis. Di sekelilingnya berserakan puntung korek api dan di tangannya terdapat segenggam puntung korek api terakhir. Aduh kasihan, dia membakar korek api untuk menghangatkan badannya. Oh, Bisik mereka yang melihatnya. Aku tahu sisi badannya apa. Oh, kasihan. Aduh, kasihan. Kenapa ini Aku kita? gak kuat ketemu kalian. Aduh. Lanjut. Mana tadi? Oke. Semua orang menangis sambil menyesali kematian Lisa. Kenal tapi Kenal. Alah, baru nyesal. Emang bener manusia? Iya tadi mereka ditawarin korek api Nggak mau. Iya, nggak mau. Emang bener manusia. Giliran meninggal, Menjadi ikan. Iya. gitu namanya juga manusia. Iya benar. Salah seorang ibu berusaha memeluk tubuh yang telah membeku itu sambil menangis. Ibunya dia masih hidup kan ibunya dia? Nggak, bukan, kayaknya ibu. Bukan. Ya, ibu lain ya, Ibu lain. Orang lain. Kayaknya ibu yang tadi di awal-awal ulah korek. Wah. Jadi, ibu yang Aziz bilang itu adalah salah satu dari mereka yang kemarin malam menolak membeli korek api. Oh my god. Yang ditawarkan oleh Lisa. Maafkan saya kalau Maaf, begitu Lisa. saya membeli korek apimu, pasti hal ini tak akan terjadi. Kata Ya, begitu Parah Lisa. banget sih. Wah, Parah parah banget sih. sih. Wah, Parah banget sih. Wah, gitu. Iya. Parah banget sih. Oh my god, parah banget. Kemudian dibawanya anak itu ke gereja. Mereka semuanya mendoakan kebahagiaan untuknya. Giliran kayak gini baru didoain. Iya.
Udah bahagia di surga. Udah bahagia Iya. sudah. Tidak merasakan sengsara hidup lagi. Betul Ya, sekali. apalagi sama papanya. Dadah papa. Bye bye. Bye dad, bye dad. Bye. Susah. Kenapa kamu galau? Oke, lanjut. Kemudian dibawa anaknya itu ke gereja, mereka semuanya mendoakan kebahagiaan untuknya. Tetapi nggak ada seorang pun yang tahu nih kalau Lisa itu sebenarnya perempuan yang menyenangkan. Salah, bukan. Maaf ya, salah baca. Oke, lanjut. Tetapi tak seorang pun tahu kalau Lisa, si anak perempuan itu sebenarnya udah ngeliat hal-hal yang menyenangkan nih waktu korek apinya dinyalain. Oh. Maafin tante. Dan betapa bahagianya sekarang dia telah naik ke surga bersama ibu dan neneknya. Selesai. Ini antara happy dan sad endingnya. Iya. Iya, tapi ceritanya sebenarnya dark banget ya guys. Iya, dark Dark banget. banget. Jadi sekarang tante mau nanya deh, moral cerita dari Aku. ini apa? Penyesalan selalu datang di akhir. Betul sekali. Bisa jadi kalau Jesse. Kita tidak boleh Ambutan dong, aku belum mikirin. Yang bener ya kita harus ya sih benar kayak Azizi. Kita tidak boleh apa tadi sih? Penyesalan. Kamu di sekolah ngapain dengerin ini ya, guru? Apa? Aku ngomong kamu nggak dengerin. Apa sih? Jadi Apa? Jadi kita harus menolong orang lain supaya tidak menyesal. Betul sekali. Kristi, ayo apa? Jangan jadi pemabuk. Enggak ada. Atau gini aja, kalau jadi orang tua tuh yang baik. Ini kan cerita si Lisa. Tapi kan maksudnya Oh, kalau misalnya kalau dari cerita Lisa kan Lisa takut pulang kan gara-gara papanya. Jadi jangan jadi Jadi pemabuk. ayo papanya Lisa harus tuh anak jadi satu-satunya baik. ceritanya. Iya, ceritanya dia satu-satunya. Oke, ada temennya. Enggak. Jadi Jisoo. Ya ampun. Oke, sebenarnya moral dari kalian bilang nggak salah sih, kecuali Kristi. Ya, Kristi juga nggak salah. Tapi moral ceritanya yang sebenarnya itu adalah menyesali perbuatan yang telah terjadi itu nggak ada gunanya. Tetapi ketabahan hati dalam menghadapi kesusahan akan membawakan kebahagiaan. Abah, seperti lagu dan Itu betul sekali. Kita harus tabah, guys. membuat hati semakin kuat. Betul. Mantap. Keren banget itu. Mantap, keren. Baiklah. Keren banget sih. Kamu tumben pintar. Iya dong. Kamu tumben pintar. Saatnya kita Kapan pintar? Aku akan berjanji akan menjadi pintar. Amin. Amin. saatnya Sleep. Ini aku Baik, bisa tidur. tidur, aku mimpi lagi belajar terus nanti bangun langsung pintar. Amin. Terima kasih Tante. Halo. Terima kasih Tante. Terima kasih, Tante. Bye. Tante Good mau night. pesan lagi. Dadah. Bagi-bagi hari ini. Bisa kemana ya?